Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang kekuatan terbesarmu ya. Yang membuat orang-orang gak bisa sepele sama kamu ya. Mungkin dia dan mereka ini sebenarnya gak bisa sepele, gak bisa meremehkan kamu. Karena ada kekuatan terbesarmu gitu ya. Oke, cara aku ngelihat kamu ini ada ya kayak orang terpilih gitu. Entah kamu sadari atau tidak, kamu itu kayak orang pilihan. Jadi kamu punya kekuatan terutama untuk menunjukkan keadilan. Menunjukkan keadilan atau ya menunjukkan karma. Jadi siapapun itu kalau menyakiti kamu itu langsung dapat karmanya gitu. Ngerti kan? Jadi ada misalnya sedikit aja ngomong gak enak sama kamu, ada yang sedikit aja menyenggol kamu, mengganggu kamu, mengusik hidupmu, bahkan siapapun lah menghancurkan hidupmu atau siapapun bertindak buruk, bertindak jahat ke kamu, ini langsung dapat karmanya. Langsung kayak ya harus diberesin karmanya. Jadi kayak kamu sepower itu loh. Kamu ternyata punya kekuatan seperti itu. Itu sih. Jadi entah kamu ketahui atau enggak, sebenarnya ada orang-orang di luar sana itu kalau jahatin kamu langsung dapat karmanya. Cuma mereka nggak cerita ya. Mereka nggak mungkin dong ngasih tahu, aku nyakitin kamu tadi terus dapat karma deh. Nah, nggak mungkin kan ngasih tahu. Tapi sebenarnya itu yang dirasakan mereka. Bahwa setelah menyakiti kamu, setelah melukai perasaanmu ya langsung diterima karma itu. Langsung kayak hidupnya pasti kenapa-kenapa, hidupnya pasti ya ada sih nggak enaknya atau nggak bahagia gitu. Oke, kemudian kamu tuh orangnya tidak terlalu menggenggam ya. Kamu tidak terlalu menggenggam sesuatu, kamu tidak terlalu menggenggam seseorang. Artinya kamu nggak mau ketergantungan, kamu tidak mau melekat. Jadi misalnya mencintai seseorang ini ya udah mencintai, bukan berarti bergantung. Jadi kalau dia mau pergi ya pergi aja. Terus misalnya berteman sama Dora, berteman sama Suneo, ya berteman gitu. Tapi nggak menggenggam banget sih, nggak melekat, nggak bergantung. Jadi kalau teman-teman mau pergi ya. Misalnya ada siapapun lah, ya punya hubungan, punya relasi sama kamu ya kamu welcome. Kamu kayak ya udah, aku mau menyayangi, aku mau mencintai, aku mengasihi gitu. Tapi kayak ya nggak ketergantungan. Jadi kalau orang-orang itu mau datang, mau pergi silakan, ya kan? Gitu. Jadi
Ada yang ngerasanya kayak, ya kamu sepower itulah, kamu punya kekuatan begitu. Oke. Kemudian kamu punya perspektif, kamu punya cara pandang atau pola pikir yang luar biasa ya, luas gitu. Atau mindsetmu ya luar biasa lah, cara pandangmu besar, luas. Jadi bisa aja kamu orangnya pintar ya, kamu orangnya cerdas. Atau ada juga sih kalian-kalian ini yang old soul ya. Old soul itu ya jiwa-jiwa yang dewasa, jiwa-jiwa spiritual, jiwa tua, atau jiwa yang kayak bukan mikirin hal-hal dunia, atau ya nggak terlalu mikir ya, nggak terlalu mikir banget dengan hal-hal dunia. Artinya ya tidak melekat sama dunia. Itu sih. Sebenarnya kamu bisa aja memikirkan atau ya memandang gitu hal-hal dunia yang mungkin penting, tapi kayak kamu nggak melekat banget ya, nggak bergantung banget gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Kalau kamu udah jiwa-jiwa dewasa, jiwa-jiwa spiritual, pasti ya fokusnya nggak terlalu dunia sih. Fokusnya nggak terlalu duniawi. Jadi kamu lebih fokusnya ke ridho ilahi, ridho Tuhan, terus fokus ke diri sendiri ya. Nggak terlalu ngurusin orang gitu. Nggak banding-bandingin dirimu sama orang ya. Ya kamu mengasihi juga sesama manusia, kamu sayangi sesama manusia. Cuma kamu kayak ya tidak menyamaratakan gitu. Tidak menyamaratakan bahwa ya setiap manusia harus begini, harus begitu, enggak ya. Jadi kamu pola pikirnya luas banget. Jadi kalau misalnya kamu begini, jalan hidupmu begini ya begini gitu. Enggak bandingin ke orang. Kalau orang lain ya jalan hidupnya gitu. Oke. Terus oke. Kamu ini juga orangnya bisa nge-cut off ya, bisa menseleksi orang-orang ya, bisa kamu tebas gitu. Ada orang bikin drama, bikin masalah, nyari gara-gara, manipulatif, manfaatin, itu langsung kamu cut off ya. Jadi kamu bisa membatasi diri atau menseleksi orang-orang. Ini kamu nggak segan-segan sih. Kalau harus menjauh ya menjauh aja. Harus mutus hubungan ya mutus hubungan. Atau ya kamu nggak segan-segan bikin jarak, nggak segan-segan ya jaga jarak gitu. Jadi kalau ada orang-orang banyak drama, bikin masalah, manipulatif atau manfaatin, ya bisa aja masih bersilaturahmi ya. Kamu mau aja masih bersilaturahmi, tapi kayaknya kamu nggak segan-segan jaga jarak, nggak segan-segan nebas gitu. Wah udahlah, kalau yang ini nggak usah terlalu direspon, kalau yang ini nggak usah terlalu dipedulikan, ya nggak usah terlalu diladeni gitu. Jadi ya seperti itu. Ya kan? Nah kamu balance, kamu seimbang, kamu menjunjung tinggi keadilan. Kamu tuh kayak orang yang ya harus adil lah. Ya kali aku sendiri yang berjuang. Atau ya kali aku sendiri yang peduli, aku sendiri yang apa ya, yang terus-terusan berbuat, bertindak gitu. Jadi kamu pengennya adil. Kamu tuh ya menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi keadilan. Jadi kamu gak suka kalau orang tuh gak adil. Soalnya kamu adil ke orang lain, kamu adil sama keluarga, sama teman. Jadi kalau mereka nggak adil, ya itu rasanya ya nggak seimbang gitu. Kamu langsung kayak ngekat gitu, langsung kayak ya udah berarti orang yang ini, orang yang itu cukup sampai di situ, ya. Ngerti kan? Misalnya ya mungkin kalau orang-orang yang nggak adil itu ya udah, nggak usah lagi dilihat, nggak usah lagi direspon banget, nggak usah lagi diladeni banget gitu. Itu sih.
Oke. Hmm, ya, sebenarnya kekuatan kamu itu salah satunya kebaikan. Kamu tuh orangnya penuh kebaikan, penuh kasih sayang, penuh cinta. Cuma kayak, ya kalau ada drama, ada yang buang-buang energimu aja, ada yang buang-buang waktumu aja, ada yang merugikan kamu. Ya kamu tunjukkan keadilan itu. Kamu langsung tebas ya orang-orang yang semena-mena. Kamu langsung tebas orang-orang ya yang sewenang-wenang gitu. Jadi kayak ya kamu ingin apa ya? Semua seimbang aja. Itu. Jadi aku ngerasa kalian ini ada yang memang benar-benar baik kok. Cuma nggak polos lah. Atau ada orang mengira kita polos, tapi kita tidak sepolos itu ya. Kamu tidak sepolos itu. Itu sih, kamu mau kayak bersikap tegas, kamu mau tunjukkan powermu, tunjukkan kekuatanmu ya. Kalau ada yang tidak adil, tidak balance, tidak seimbang ya haruslah. Harus ditunjukkan ini supaya adil. Gitu. Itu sih. Oke. Dan aku ngerasa mungkin ada yang apa ya di awal-awal mengira kamu tuh polos, ada di awal-awal mengira kamu udahlah kamu baik lah, seterusnya akan baik. Tapi ya kamu sebenarnya aslinya suhu ya. Soalnya kamu tuh peka loh. Kamu punya intuisi, punya insting yang kuat. Jadi kamu tuh ya bisa mendeteksi ya. Kalau dipermainkan ya ayo tunjukkan keadilan gitu. Jadi orang langsung kayak wah ternyata kamu suhu ya. Ternyata kamu tidak sepolos yang aku kira gitu. Oke. Kemudian oke. Ini kalian ada punya spiritualitas yang luar biasa. Apalagi kalau yang sering mengasah intuisi ya atau ya sering meningkatkan spiritualitas ya spiritualmu makin bagus. Spiritualmu luar biasa ya. Kamu tuh jadi orang yang semakin cerdas, kamu jadi orang semakin pintar ya. Bahkan kalian ini ada ya makin hari kayak orang pintar gitu. Terus sih. Oke. Kemudian kekuatanmu kamu bisa sebenarnya apa-apa tuh sendiri gitu. Mau sedikit teman lah, atau nggak ada teman, atau nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang bantu, ya udah kamu bisa kok sendiri ya. Kamu kayak kuat gitu ya, punya power ya, sepower itu, sekuat itu. Jadi ibarat kata kalau orang-orang mau pergi juga ya udah kamu baik-baik aja. Kalau ada orang menjauh atau dijauhkan dari kamu ya kamu tegar gitu. Kamu kayak bisa jalani hari-harimu berdiri di kaki sendiri. Kamu bisa jalani aktivitasmu, bangun masa depanmu dengan mandiri gitu. Jadi ada yang ngerasa kamu powerful ya. Kamu tuh kuat banget. Bisa ya sendiri. Ya kayak gitu. Terus ya kamu bisa menahan semuanya sendirian. Kamu bisa menanggung semuanya sendirian ya. Ada sih yang salut gitu sama kamu. Ada yang salut kayak kok bisa ya kamu tuh ya menjalani kepahitan hidup ini sendirian. Kamu tidak menyusahkan, kamu tidak merepotkan. Gitu. Jadi ada yang melihat kamu, ada yang memandang kamu tuh kayak orang yang kamu seperti nggak ada masalah ya. Kamu seperti nggak ada persoalan. Padahal kan bisa aja kamu ada beban, ada persoalan.
Tapi kamu nggak tunjukkan, kamu tidak menyusahkan atau tidak merepotkan gitu. Dan ada yang ngerasa, ih gila ya, kok gila sih? Maksudnya kok luar biasa, luar biasa ya. Ya kamu seperti itu, tidak menunjukkan bagaimana kepahitan hidupmu. Kamu tidak merepotkan, tidak menyusahkan. Ada yang memandang kamu orangnya pintar bersyukur, ya. Ada kalian ini punya power kayak gitu. Kamu mensyukuri hidupmu, kamu mensyukuri ya semua perjalanan hidupmu. Jadi kan dengan bersyukur gitu kamu bahagia, dengan bersyukur kamu mudah tersenyum, dengan bersyukur kamu mudah tertawa, hahaha gitu. Jadi kamu nggak banyak drama sih. Ada yang melihat kayak, ya kamu jalani hidup ini simple aja. Kamu jalani hidup ini sederhana aja, ya, dengan bersyukur. Terus ya mandiri, gak ada kemelekatan dengan apapun, gak ada kemelekatan dengan siapapun. Kamu ikhlas aja, ya. Kamu lebih kayak menyerahkan hidup ini ya ke Tuhan. Kamu serahkan hidupmu ke Yang Maha Kuasa. Jadi kayak ya ikhlas aja sih, ya. Nggak bertingkah gitu. Oke? Kemudian ada sih yang ngerasa ya kamu powerful, kamu punya power, punya kekuatan karena kamu di dalam perlindungan, kamu dijaga ya, di dalam penjagaan. Ya mungkin ada yang ngerasa sepertinya semesta berpihak sama kamu, sepertinya ya leluhur, malaikat menjaga kamu. Tuh, ada yang ngerasa kayak gitu. Ada yang memandang kamu tuh bukan orang sembarangan. Kamu seperti orang yang memang diutus ya, kamu dikirim ke dunia, kamu dikirim ke alam semesta ya. Ya seperti membawa cahaya, seperti membawa perubahan. Mungkin ada orang-orang kenal kamu ya, jadi tahu, oh ternyata kamu cahaya, kamu bawa perubahan. Ada orang mengenal kamu ya, jadi paham gitu, ternyata ada sih pola-pola pikir aku yang salah, dan aku rasa pola pikirmu yang benar gitu. Ada yang ngerasa gitu sih. Ada yang ngerasa sejak kenal kamu, jadi kayak merenung aja, ya juga ya. Pola pikirmu, spiritualitasmu, jalan pikiranmu itu benar juga ya. Ya, ada sih menyadarinya. Jadi orang-orang yang mungkin duniawi, orang-orang yang ngerasa udah bener tuh jalan hidupnya. Ada orang yang ngerasa hanya mengejar dunia, hanya mengejar validasi, pengakuan. Ada orang selama ini ya hanya duniawi lah. Itu kayaknya langsung berubah pola pikirnya, langsung berubah mindsetnya bahwa ya hidup tidak hanya tentang dunia, ya. Hidup tidak sekedar soal dunia, hidup tidak sekedar tentang standar manusia, ya. Hidup tidak sekedar validasi, tidak sekedar penerimaan gitu, tapi ya hanya harus punya pola pikir ya untuk jadi diri sendiri. Harus punya pola pikir untuk apa ya? Ya hidup apa adanya. Harus punya pola pikir ya berserah gitu ke Yang Maha Kuasa. Tuh, jadi ada yang ngerasanya ya dapatlah pola pikir itu, cara pandang itu dari kamu. Ya, tuh. Oke, terus kamu punya energi healing. Kamu punya energi ketenangan, kedamaian. Jadi ada sebenarnya ya yang mengakui bahwa ada ketenangan, ada kedamaian, ada energi healing, ada energi penyembuhan ya sama kamu. Ya,
entah orangnya mengakui atau enggak. Namanya juga orang-orang itu kan ada yang masih gengsi, ada egonya tinggi, jadi sulit mengakui. Tapi sebenarnya deep down, jauh dalam lubuk hati dia, mereka ini mengakui sebenarnya ada energi healing ya, ada ketenangan, ada kedamaian batin gitu sama kamu. Cuma yang nggak mau aja memuji ya. Tidak mau memuji kamu, wah gengsi lah gitu. Kemudian ada yang apa ya, ada yang mengakui powermu, kekuatanmu, tentang pikiran, tentang perasaan ya, atau energimu bekerja gitu ya. Ada yang ngerasain gitu, segala sesuatu tentang energi kamu, pikiranmu, perasaanmu, intuisimu, batinmu, firasatmu, feelingmu. Ya itu luar biasa. Misalnya yang kamu pikirkan ternyata banyak benarnya gitu. Yang kamu rasakan benar juga ya gitu. Atau intuisimu, firasatmu bagus juga. Ya, ada yang mengakui. Itu powermu, itu kekuatanmu. Tuh. Aku ngerasain ada yang sudah merasakan ya kenyataannya. Ada yang udah rasain kebenarannya, kayak iya ya, yang kamu bilang itu benar. Ya juga ya, yang kamu katakan, yang kamu rasakan itu benar gitu. Cuma ya orang-orang kan ada yang tidak mengakui, ada yang ya tidak jujur. Tapi dalam hati gitu, dalam hati ya merasakan kebenaran itu ada juga sih dari kamu. Tuh. Misalnya teman ya atau keluarga itu ada yang kayak ingat-ingat ya. Ternyata omongan kamu kemarin benar. Ternyata yang kamu rasakan itu pas juga ya. Cuma ya udahlah gitu. Kan ya biasalah. Orang-orang kan gengsi mengakui, ya kan? Tuh. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ada juga kalian ini punya power, punya kekuatan ya. Memang dari auramu nggak bisa bohong ya. Atau kamu bisa merasakan aura orang lain. Kamu bisa nih merasakan auranya si Dora, auranya Suneo itu bagus atau enggak sih gitu. Kamu bisa membaca karakter orang, bisa membaca gitu. Orang yang beres, orang yang nggak beres, orang yang benar dengan yang nggak benar, ya kan? Nih. Ya, kamu tajam dalam intuisi. Kamu sangat lihai, ya sangat bagus intuisimu. Tuh. Apa ya? Ada yang ngelihat kamu tuh diam-diam berbahaya gitu. Ngerasa nggak? Jadi entah kamu sadari atau enggak sih, kamu tuh diam-diam berbahaya. Kamu diam-diam menghanyutkan. Ada yang mikirnya gini ya, kamu kalau diam, kamu kalau nggak banyak bicara, kira-kira kamu lagi apa ya? Jangan-jangan kamu lakukan sesuatu ya untuk perubahan ya, untuk hal-hal luar biasa di hidupmu. Misalnya kamu diam gak banyak bicara, bisa aja kamu kerja, kamu ngapain, ya tiba-tiba nanti hidupmu begini, hidupmu begitu. Ya bisa aja kamu lebih baik kan nantinya. Terus ada juga yang mikirnya kamu diam gak banyak bicara, kira-kira mikirin apa ya? Kira-kira merasakan apa ya? Jangan-jangan kamu diam-diam menyelidiki. Jangan-jangan diam-diam kamu mengasah intuisi. Diam-diam kamu mendeteksi ya. Kamu membaca situasi, membaca karakter-karakter orang. Kamu baca nih sifat-sifatnya. Ya ada sih ngerasa kamu diam-diam
kayak apa ya, misterius gitu, menghanyutkan, berbahaya. Jangan-jangan diem-diem gitu, apa ya isi kepalamu, apa isi pikiranmu, isi hatimu. Jangan-jangan kamu mikir ini, mikir itu. Jangan-jangan kamu punya rencana ini, rencana itu. Kayak apa ya, kamu susah ditebak gitu. Ya, kan orang-orang jadi segan. Tuh. Jadi kita tuh di hidup ini jangan apa-apa tuh over ya. Jangan overacting, jangan over banget merespon, jangan over banget bicara. Ya, apa-apa tuh jangan berlebihan sebenarnya. Kalau kamu nggak berlebihan, nggak lebay, nggak over, ya kamu jadi berkelas gitu. Itu sih. Jadi coba aja lebih kayak orang yang ya nggak usah banyak bicara, atau nggak berlebihan bicara, atau bicara seperlunya, atau ya bicara ketika dibutuhkan, bicara ketika diminta. Ya udah, dari situ pasti langsung kelihatan kamu sosok yang luar biasa, kamu sosok yang berkelas ya, tidak murah gitu, tidak murahan, ya mahal lah gitu. Oke. Kamu bisa jadi sosok yang mahal ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Oke, kamu orangnya toleransi, mengerti, memahami ya. Kamu pinter membawa diri, kamu pinter beradaptasi, menyesuaikan diri ya. Kamu bisa juga ini membahagiakan orang, memenuhi perasaan orang-orang ya. Kamu peka, kamu perasa. Jadi kalian ini orangnya sensitif ya. Kita orangnya sensitif, tapi ya pinter-pinter membawa diri. Pinter-pinter membawa diri itu kayak ya udah, kalau ada seseorang lagi sedih ya kita sedih lah. Kalau ada seseorang lagi bahagia ya kita bahagia dong gitu ya. Jadi kamu ya udah pinter-pinter aja bawa diri ya. Meskipun kadang hati ini tercabik-cabik ya. Meskipun kadang hati ini sensitif lah, baperan, bawa perasaan, tapi kamu pintar beradaptasi, pintar membawa perasaanmu ini, atau pintar aja bawa diri ya. Dimana ada orang bersedih ya kita harus bersimpati, kita harus bersedih atau ya punya empati. Tapi kalau orang lagi berbahagia ya udah kita bahagia gitu. Jadi kamu bahagia melihat orang bahagia ya. Tuh luar biasa ya. Kamu bisa memenuhi perasaan orang. Kamu punya simpati, empati yang tinggi ya. Jadi kalau orang bersedih ya kamu bersimpati banget, berempati banget ya kalau ada orang sedih. Gitu juga kalau orang senang, orang bahagia, ya udah kamu kayak ya ikut-ikut aja ya. Apa salahnya bahagia bersama, senang bersama ya. Jadi buat apa cemburu, buat apa iri, dengki, begitu ya kan? Tuh. Ada sih yang rasanya kamu punya hati seluas itu, kamu punya hati sesabar itu, kamu punya hati yang ya berjiwa besar gitu. Terus kamu pemaaf juga ya, kamu pemaaf, memaafkan, mengampuni ya. Ya meskipun sulit lah melupakan ya. Sulit juga gitu melupakan semua yang udah terjadi. Cuma kamu kayak ya memaafkan aja, mengampuni, gak dendam, nggak bales gitu ya. Ada yang ngerasa itu powermu. Terus ada yang melihat kekuatan kamu ketika memaafkan, ketika mengampuni, ya akhirnya membuat hidupmu berkah gitu ya. Ya ada yang melihat gitu. Pantas ya hidupmu berkah, pantas ya Tuhan memberkahi, atau ya Tuhan ngasih rejeki ya karena kamu memaafkan, kamu mengampuni ya, kan luar biasa. Oke,
Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.